Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salihin, Sadiqin, Sabirin, Rahimin, Rasidin, bil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba andaka yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilah. Para pirsawan rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladdin Channel. Saya akan membicarakan masalah tentang kurban atau hadiah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang yang melakukan haji tamattu dan qiran. Mereka melakukan hadiah, melakukan ini apa? Ini karena pilihan, ya, bukan karena kesalahan. Jadi menyembelih kurban. Haji mengadakan kurban. Lambang apa itu? Kurban dilaksanakan pada waktu hari nahar, pada waktu pas Idul Adha. Karena itu, baik di tanah air, dari sejak Idul Adha sampai hari-hari tasyrik, di situ ada penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban oleh Siti Aisyah dikatakan bahwa Allah SWT telah bersabda bahwa apa yang dikerjakan oleh anak cucu Adam pada hari nahar, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menyembelih kurban di hari nahar. Allah menyenangi. Maka di hari kiamat kelak, kurban itu akan datang dengan tanduknya, kuku-kukunya, rambutnya, dan setiap darah yang menetes sebelum darah itu menetes ke bumi, ya, sebelum darah itu menetes ke bumi, sungguh akan jatuh lebih dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka, ini kata Rasulullah, bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Apa yang dibersihkan? Nafsani dan ruhani. Lambang apa? Pesan daripada kurban pada waktu melakukan manasik. Para pirsawan rahimakumullah. Penyembelihan kurban itu yang sebagaimana yang sudah lalu, ya, saya pernah menceritakan ini apa tentang kurban. Itu adalah penyembelihan sifat negatif. Oleh para sufi disebut ini apa? Takholiyatus sir. Pengosongan terhadap sifat negatif. Di mana? Ya di dalam diri kita. Nah, takholiyatus sir. Nah, para pirsawan rahimakumullah. Kurban ini adalah merupakan penyucian nafsani dan jasmani. Jadi dikatakan la yanalallah
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ini di dalam surat Haji ayat 37. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, wala kiyanaluhu taqwa, tapi yang menyampaikan sampai kepada Allah takorubnya, jadi kedekatannya kita kepada Allah bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya dari 9 kurban tersebut, tapi pertama kali adalah takwa, yanaluhu takwa minkum, ketakwaan kamu sendiri. Nah, karena itulah agar nafsani kita dan ruhani kita bersih, maka pertama kali yang kita lakukan sebelum kurban adalah apa? Pendekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan kurban. Maka mendekat dulu pada Allah. Kemudian apa? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat. Apa itu sholat? Tobat, apakah sholat sunnah? Lakukan banyak-banyak. Kemudian apa? Nah, hal-hal yang seperti itulah kita lakukan untuk apa? Pembersihan nafsani kita, jiwa kita, ruhani kita. Pendekatan dengan Allah baru melakukan kurban. Kalau kita merasa masih banyak dosa-dosa karena kita banyak melakukan maksiat, habis-habisan zikir, lebih-lebih pada waktu apa? Pada waktu kita wukuf, pada waktu tarwiyah, pada waktu wukuf, pada waktu di Musdalifah, kita banyak-banyak ini apa? Melakukan istighfar, banyak-banyak bersolawat Nabi, banyak-banyak melakukan tasbihat, banyak-banyak ini apa? Munajat kepada Allah, minta kampunan. Nah, sehingga pada waktu nahar melakukan kurban, insya Allah kurbannya akan diterima oleh Allah SWT. Jadi tazkiyatun nufus lebih dulu, pembersihan jiwa lebih dulu, sehingga kita akan melakukan sesuatu amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dengan rahmatnya. Karena apa? Karena kita sudah berusaha bagaimana supaya kurban kita diterima. Sebagaimana yang sudah lalu, bahwa kurban bisa juga diartikan dengan hadiyu. Nah, jadi pada waktu disembelih, apa pada waktu hari tasyrik, hadiyu artinya hadiah. Lalu pesan apa kurban atau hadiyu tersebut? Ya, kita pada waktu nanti pulang ke tanah air kita jangan pelit. Kita banyak kurban, kita banyak berkorban. Untuk apa? Untuk umat muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat. Sebagaimana yang sudah pernah saya bentangkan pada waktu episode yang lalu, bahwa kurban artinya dekat kepada Allah SWT. Kurban saya katakan ada 5. Kurban harta, nah, termasuk menyembelih ini apa? Binatang kurban itu termasuk kurban harta. Kurban harta, kurban tenaga, kurban ilmu, kurban waktu. Jadi kita kurbankan untuk apa? Untuk orang lain. Kemudian apa? Kurban perasaan. Inilah seorang haji harus mau melakukan seperti itu. Karena apa? Dengan kurban perasaan kita akan menjadi sabar. Nah, ini bisa mempraktekkan praktek waktu apa? Waktu tawaf ifadah. Ifadah artinya mempanjang lebarkan hal. Artinya apa yang dipanjang lebarkan? Hati kita. Sehingga pada waktu kita bergaul dengan
umat muslimin, kita akan bisa menyesuaikan. Pada waktu kita berbenturan dengan masyarakat, dengan orang-orang yang berlainan karakter, kita akan bisa enjoy, kita akan bisa enak, masing-masing akan merasa nyaman. Karena apa? Hati kita lapang. Ini jadi praktek-praktek daripada tawaf, praktek daripada sa'i, praktek daripada kurban, kita terapkan di tengah kehidupan. Sehingga kita benar-benar akan mampu untuk melaksanakan tugas kita yang dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita berangkat ke tanah suci itu adalah untuk menjadi apa? Khadimul ummah. Supaya kita bisa mampu menjadi khalifatullah fil ard. Sebagaimana para nabi. Para nabi hadir ke dunia ini adalah untuk melayani umat. Demikian juga para haji. Para haji itu sudah dipesankan pada waktu Rasulullah haji wada. Balighu anni walau ayah. Jadi para haji itu adalah membawa bendera nubuah untuk dikibarkan di tengah masyarakat ramai. Menegakkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama hidup di tengah masyarakat. Setiap orang menyadari terhadap kehambaannya. Sehingga masing-masing akan takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Sehingga di dalam kehidupan akan makmur. Karena apa? Masing-masing orang berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Nah, ini kalau setiap haji mau berkurban, kurban perasaan, kurban harta, kurban waktu, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, insya Allah kampung yang tempat kita diam, di tempat kita tinggal, atau kota di mana kita bekerja, lalu setiap haji, para haji itu mau bekerja, mengemban tugas dari Rasulullah SAW sebagai duta Rasulullah. Para haji itu adalah para duta-duta Rasulullah SAW untuk menegakkan apa? Syariat Islam di tengah kehidupan, sehingga kehidupan ini akan menjadi makmur. Karena apa? Para masyarakatnya patuh dengan hukum-hukum negara. Para masyarakatnya patuh terhadap hukum-hukum agama. Sehingga kehidupan akan menjadi tata teratur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan marilah kita tegakkan amal-amal manasik di tengah kehidupan. Kita praktekkan sifat kurban di tengah masyarakat. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك